Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rojia. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MI Hidayatul Islamiyah, Kota Bogor, Jawa Barat. Sekaligus terdaftar sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 di UIN Syekh Muhammad Jamil Jabek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu membuat video praktek pembelajaran dengan tema ketentuan ibadah kurban. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sekarang coba diperiksa pakaiannya udah rapi apa belum? Sudah? Di kolong mejanya ada sampah tidak? Tidak. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Istaidul ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Inta salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan membaca hafalan surat pendek, yaitu surat Ad-Duha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Sekarang Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang sakit hari ini? Ada. Ada siapa ya? Bian. Bian. Ya sudah, kita doakan ya, mudah-mudahan Bian cepat sembuh. Ada yang izin? Enggak. Tidak. Ada yang apa? Tidak. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, kandung darahku. Sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Pada materi minggu lalu, kita belajar tentang dasar hukum ibadah kurban. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang ketentuan ibadah kurban, masih materi lanjutan minggu lalu. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa jenis hewan yang boleh dijadikan kurban? Apa saja jenis hewan yang boleh dijadikan kurban?
Domba. Terus apa lagi? Sapi dan kerbau. Apa lagi? Unta. Apa lagi? Kambing. Mengapa kita harus berkurban? Untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk melalui Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana hukum melaksanakan ibadah kurban? Sunnah muakkad. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan tentang ketentuan ibadah kurban. Seperti hukum melaksanakan ibadah kurban, jenis dan syarat hewan kurban, serta waktu pelaksanaan ibadah kurban. Yang kedua, anak-anak ibu diharapkan mampu membuat proyek tentang ketentuan ibadah kurban. Di antaranya membuat gambar atau poster jenis-jenis hewan kurban dan kemudian mampu untuk mempresentasikannya. Sekarang ibu mau menayangkan video. Nanti kalian dengarkan baik-baik, diperhatikan dan disimak karena setelah tayangan video ibu ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan ibadah kurban. Materi yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan ketentuan ibadah kurban. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum melaksanakan kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang sangat dianjurkan. Syarat hewan kurban. Hewan yang akan dijadikan hewan kurban harus memenuhi beberapa syarat. Kurban adalah hewan ternak. Hewan kurban harus berasal dari hewan ternak seperti kambing, domba, unta, sapi, dan kerbau. Hewan telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang akan disembelih harus memenuhi minimal umur seperti kambing berusia lebih dari 1 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, serta unta minimal 5 tahun. Hewan tidak cacat. Artinya, hewan kurban dalam kondisi baik, sehat, gemuk, tidak cacat, tidak buta, dan tidak pincang. Tidak ada aturan dalam jenis kelamin. Demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah dan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Teruslah belajar, beribadah, dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya nonton videonya? Nah, sekarang ibu ada pertanyaan. Dari tayangan video tadi, ada hukum melaksanakan ibadah kurban. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jenis hewan ternak yang boleh dijadikan kurban diantaranya apa saja ya? Domba, sapi, unta, kambing, kerbau. Kemudian syarat umur hewan kurban itu bagaimana? Domba minimal 1 tahun. Domba minimal 1 tahun, unta minimal 5 tahun, Tidak kerbau minimal 2 tahun. sapi dan kerbau minimal 2 tahun, terus kambing minimal 2 tahun. Syarat kondisi hewan kurban itu harusnya seperti apa? Tidak cacat. Tidak cacat, apalagi tidak buta, Tidak lumpuh. tidak lumpuh atau tidak pincang ya. Terus apa lagi? Gemuk. Terus apa lagi? Kupingnya harus ada 2, dan nggak boleh ada 1. Kalau 1 nggak sah. Terus apa lagi? Harus ada ekornya. Sekarang kapan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Tepuk tangan untuk semuanya, kalian hebat ya. Nah, sekarang ibu akan mengelompokkan menjadi
dua kelompok. Kita akan membuat proyek, yaitu membuat poster tentang jenis-jenis hewan kurban. Jadi sekarang akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3, buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD-nya ada gambar hewan kurban. Tugas kalian adalah membuat poster tentang jenis-jenis hewan kurban. Silahkan dibuat sekreatif mungkin. Caranya adalah gambarnya digunting, kemudian ditempel di kertas karton, dan juga ada tulisan atau nama-nama hewannya. Silakan bekerja sama ya dengan temannya masing-masing, harus dengan kompak kerjasamanya ya. Silakan berkreasi ya anak-anak, membuat poster sebagus mungkin. Dia mau pakai situ aja domba kambing sebelahnya. Gitu aja. Sebagian teman di sini tak. Sudah selesai sudah kelompoknya? Sudah. Dari kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya membuat poster. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang akan dibacakan oleh Rizky. Ini hewan kurban berarti domba, kambing, kerbau, unta. Gimana kelompok 2? Pesannya bagus tidak? Nah, tepuk tangan di kelompok 1. Silakan duduk lagi kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aryo. Jenis-jenis hewan kurban: domba, kambing, kerbau, sapi, unta. Mana kelompok 1? Hasil karya kelompok 2 bagus tidak posternya? Tepuk tangan kelompok 2. Silakan duduk lagi. Nah, nanti posternya akan kita tempel di dinding ya, sehingga nanti pada saat Idul Adha kita bisa melihat oh jenis hewan kurban itu apa saja sih.
Nanti kita bisa lihat di dinding sebagai acuan supaya barangkali mungkin ada yang lupa atau ada yang belum tahu. Nah, evaluasi kegiatan kelompok hari ini, alhamdulillah semuanya posternya bagus. Kalian juga semuanya bekerja sama dengan baik, saling bergotong royong, tidak ada yang leha-leha, semuanya kompak ya. Baik. Jadi hukum melaksanakan ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib. Jenis hewan kurban diantaranya adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Syarat umur hewan kurban diantaranya domba minimal berumur 1 tahun, kambing minimal 2 tahun, sapi dan kerbau minimal 2 tahun, serta unta minimal 5 tahun. Syarat kondisi hewan kurban diantaranya adalah tidak cacat, ya, tidak pincang, tidak buta, kemudian tidak kurus, kemudian telinga harus ada 2 dan juga harus ada ekornya. Kapan waktu pelaksanaan ibadah kurban? Waktu pelaksanaan ibadah kurban yaitu pada hari raya Idul Adha, tepatnya setelah sholat Idul Adha dan juga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sekarang Ibu mau memberikan tes evaluasi. Satu orang satu ya, nanti harus mengisi tes evaluasinya. Sudah? Sudah. Silakan di sini, silakan ya. Setelah kita belajar hari ini, apa yang sudah kita pelajari? Hukum melaksanakan ibadah kurban. Ya, Jenis terus? dan syarat hewan kurban. Ya, Waktu penyembelihan hewan kurban. ya betul sekali Patan. Hal apa yang paling menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Nempel. Menempel, apalagi? Memotong, menggunting, apalagi? Mempresentasikan ya. Ada ide buat nanti minggu depan? Main game. Main game, adain game boleh. Nanti minggu depan kita adain game ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah hukum melaksanakan ibadah kurban itu apa anak-anak? Sudah muakkad. Jenis hewan ternak yang boleh dijadikan kurban diantaranya apa saja? Sapi, domba, kambing, kemudian unta, kerbau. Syarat umur hewan kurban itu harus berapa? Domba Minimal 1 tahun, kambing minimal 2 tahun, sapi dan kerbau minimal dan kerbau minimal 2 tahun, kemudian unta minimal 5 tahun. Syarat kondisi hewannya harus bagaimana? Tidak cacat, tidak buta, memiliki telinga 2 ya. Jadi berarti nggak boleh satu tidak sah. Apalagi punya ekor, gemuk, pokoknya harus sehat. Kapan pelaksanaan ibadah kurban? Betul. Tepuk tangan semuanya. Kalian semuanya hebat ya. Nah, Ibu akan menginformasikan untuk pembelajaran yang akan datang, yaitu tata cara penyembelihan kurban. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai dilaksanakan
Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Istaidul ikrahu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.